Kerajaan Sunda yang beribu kota di Banten Girang. Jangan ngaku tahu Banten kalau kamu nggak tahu ini. Tahukah kamu, situs Banten Girang merupakan peninggalan Kerajaan Sunda yang menjadi jejak sejarah pra-Islam di Banten. Berbicara tentang Banten, tak akan lepas dari situs Banten Girang yang merupakan cikal bakal Banten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Claude Gillett atau yang lebih dikenal dengan Gio pada tahun 1988 hingga 1992, situs Banten Girang merupakan situs pemukiman atau perkotaan. Penafsiran tersebut berdasarkan pada temuan struktur pertahanan yang berbentuk parit dan dinding tanah dengan pola yang tidak teratur. Situs Banten Girang menjadi salah satu peninggalan pada masa lalu yang masih dapat ditemui di Kampung Telaya, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Rohman, Direktur Laboratorium Bantenologi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin mengatakan bahwa Banten Girang merupakan sebuah ibu kota atau kota kuno yang menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan di Banten pada abad ke-10 yang bernama Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang beribu kota di Banten Girang. Kerajaan Sunda memiliki sejarah yang panjang, berdiri pada abad ke-10 dan mencapai puncaknya pada abad ke-13 hingga 14 Masehi sebelum Kesultanan Banten berdiri. Periodisasi tersebut mengacu pada keramik asing, keramik lokal, pecahan prasasti, benda-benda logam, mata uang, sisa hewan, batu-batuan, dan manik-manik yang ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gio. Rohman menambahkan, puncak kejayaan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui perdagangan lada, di mana Kerajaan Sunda pada masa itu menanam banyak lada di beberapa wilayah di Banten Selatan hingga ke Lampung. Lada kemudian menjadi komoditas utama yang sangat diminati terutama di Eropa. Nah, itu awal abad ke-13 ya sampai dengan abad ke-14 itu Kerajaan Sunda ini mencapai puncak kejayaannya. Dengan mereka bisa membangun peradabannya dengan apa? Pertama, melalui lada. Tidak hanya melalui lada, perdagangan internasional juga sudah dilakukan pada masa Kerajaan Sunda. Salah satunya yaitu dengan Cina, di mana beberapa ahli sejarah mengatakan hubungan dengan Cina dapat dibuktikan dengan ditemukannya banyak keramik-keramik dengan motif Cina. Situs Banten Girang yang terkenal berada tepat di tepi Sungai Cibanten. Sungai Cibanten yang pada masanya begitu ramai, berfungsi sebagai jalur transportasi dan sebagai jalur penting perdagangan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman. Pada situs Banten Girang terdapat gua buatan yang dipahat pada sebuah tebing jurang. Gua yang berukuran tidak terlalu besar tersebut memiliki 2 pintu masuk yang di dalamnya terdapat 3 ruangan. Gua tersebut memiliki fungsi spiritual. Pada pertengahan tahun 1990-an, ditemukan arca dua rapala di Sungai Cibanten tidak jauh dari situs Banten Girang. Hal ini memberikan gambaran jelas tentang kehidupan keagamaan masyarakat pada masa lalu, yakni beragama Hindu-Buddha. Dalam Babat Banten dikisahkan tentang penaklukan seluruh wilayah Banten. Babat Banten juga menyebutkan keterkaitan antara Banten Girang dengan Gunung Pulosari. Menurut Gio, itu ditemukan situs ya, yang sangat menarik di Banten ini ya situs Banten Girang, kemudian ada situs yang ada di Gunung Pulosari. Nah, keduanya itu diduga dibangun pada periode yang sama, yaitu abad ke-10. Gunung Pulosari dianggap sebagai tempat suci bagi masyarakat Hindu yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Gunung ini diyakini sebagai tempat bersemayam para dewa dan menjadi pusat berbagai ritual keagamaan. Kejayaan Kerajaan Sunda membuat Sunan Gunung Jati berniat untuk menaklukkan wilayah Banten. Bersama putranya Hasanuddin, Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan ke Gunung Pulosari untuk berdakwah dan mengislamkan para kaum ajar dan para tokoh agama yang tinggal di sana. Baru kemudian kembali ke Banten Girang untuk menaklukkan pemerintahannya. Dalam Babat Banten diceritakan pula bahwa setelah kemenangan Hasanuddin, sejumlah penduduk Banten Girang yang tidak mau memeluk Islam melarikan diri ke pegunungan selatan yang hingga saat ini dihuni oleh keturunan mereka yakni suku Baduy. Pernyataan ini didukung kebiasaan suku Baduy yang selalu berziarah ke Banten Girang. Dengan ditaklukkannya Banten Girang pada abad ke-16, menandai runtuhnya masa peradaban Hindu-Buddha di Banten, menjadi masa peradaban Islam di bawah kekuasaan Kesultanan Banten dengan Sultan pertama Hasanuddin.
pusat pemerintahannya pun dipindahkan ke Pelabuhan Banten yang dikenal dengan Banten Lama. Meski demikian, para sultan dan bangsawan Kesultanan Banten masih menggunakan Banten Girang sebagai lokasi petilasan hingga abad ke-17. Itu dia fakta menarik tentang situs Banten Girang. Kamu tahu apa lagi yang menarik yang ada di Banten? Tulis di kolom komentar ya!